Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Zaini datang begini. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Semalam aku ketemu Rasulullah. Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua. Nabi sedang masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan yang sangat berbahaya. Kalau menurut saya pribadi ini berbahaya, dan menurut beberapa ulama ini juga berbahaya. Kenapa? Di sini saya menonton suatu video yang di dalamnya ada khurafat yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan diwalikan oleh pengikutnya. Siapa itu? Yaitu pernyataan dari guru sekumpul. Ya, di mana guru sekumpul ini memberikan pernyataan bahwa dia datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dan melihat makam Nabi Muhammad, jenazahnya Nabi Muhammad bergejolak katanya. Ya, terus setelah itu jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada guru sekumpul dan memeluknya. Jadi guru sekumpul ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie gitu, bangkit dari kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Entah itu khurafat yang dia sampaikan di dalam dunia nyata atau secara sadar, ataupun memang dia menyatakannya di saat dia bermimpi. Baik bermimpi ataupun nyata, ini sama-sama tidak dapat dibenarkan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Bayangkan Nabi Muhammad dinyatakan Allahu Akbar. Coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Kita yang masuk. pertama itu dindingnya hijau. Hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Kuning. Hijau kuning. Buka dinding kuning, putih. Oh. Buka dinding putih, Saya kira hijau, kuning, merah gitu. Jadi reggae nanti. nisan Rasulullah. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat Zaini datang begini. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bayangkan ya Allah. Bayangkan. Nabi Muhammad katanya gini-gini mayatnya. Ya Allah. Bagaimana mungkin kita harus diam melihat sikap seperti ini? Rasulullah dianggap apa? Ya Allah. Allahu Akbar. Coba lanjut, gimana lagi? Ya, bergeraklah. Allah. Keluarlah. Keluar Nabi Muhammad, Masya Allah. Nabi Muhammad keluar dari kuburan, bangkit dari kuburan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tidak bisa berkata apa-apa mendengar video seperti ini, mendengar ucapan seperti ini. Dan ini dibenarkan, banyak yang membenarkan. Ini khurafat, ini berbahaya, ya. Terus terang, ketika tadi saya melihat tangannya yang gini-gini, nah, itu mayatnya Nabi Muhammad katanya, teman-teman. Ya, itu katanya jenazahnya Nabi Muhammad terus yang gini-gini tuh. Ya, Masya Allah. Betapa teganya membuat khurafat seperti ini. Ya. Kok sampai hati gitu. Ya. Ya Allah, ya Allah. Coba lanjutkan. Kita cium, kita peluk. Masya Allah. Apakah ini patut kita benarkan, teman-teman? Coba kita ulang sekali lagi. Kira-kira bagaimana kondisi hati kalian ketika mendengar pernyataan seperti ini? Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Ya Allah. Lihat Zaini datang begini nih. Allahu Akbar. Bergerak. Keluarlah. Keluar Rasulullah dari makam. Kita cium, kita Astagfirullahaladzim. peluk.
Astagfirullahaladzim. Perkataan seperti ini saya deg-degan ya, saya deg-degan. Perkataan seperti ini meskipun itu secara real, jangankan real, mimpi pun tidak dibenarkan. Rasulullah begitu hina bangkit dari kubur. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bangkit dari kubur hanya untuk menemui guru sekumpul ini. Sebegitu mulianya guru sekumpul ini. Lebih mulia mana daripada cucu-cucunya Rasulullah? Cucunya yang dahulu maksud saya, yaitu Hasan dan Husain. Tidak pernah Hasan dan Husain ketika ziarah ke makamnya Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad bangkit dari kubur memeluk. Allahu Akbar. Ketika Siti Fatimah ziarah kubur kepada makamnya Nabi Muhammad, gak pernah Nabi Muhammad bangkit dari kubur, ya Allah. Tiba-tiba orang akhir zaman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tidak pernah menceritakan hal seperti ini. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini, rajanya para wali, tidak pernah mendongeng seperti ini. Dan di sini ditekankan lagi oleh muridnya, guru sekumpul, bahwa memang kejadiannya itu terjadi. Coba kita simak videonya. Cocok aja pas dia sama Dina. Tuh. Guru sekumpul. Presiden, aku presiden. Dia sama Dina. Maka dicium oleh Nabi Muhammad di Tuhut. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat dia ini datang begini. Allah. Bergerak keluar. Bos dia, harap guru kan harap Nabi kan. Jadi dicium di Tuhut. Kamu kada menjalani jalan itu. Kamu kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Tarikat sawat tasawuf. Kenapa di Rasulullah tidak mencium di Tuhut guru sekumpul? Allahu Akbar. Seberapa besar cintanya guru sekumpul ini kepada Nabi Muhammad. Allah, tidak usah berbicara cinta, ya Allah. Ini khurafat ini. Khurafat yang sangat luar biasa ini. Kalau menurut saya pribadi ini khurafat, tidak dapat dibenarkan. Saya sebagai orang muslim, saya sebagai pengikut Nabi Muhammad, saya juga cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi tidak perlu seperti ini untuk menyatakan kita itu dekat kepada Allah. Tidak perlu seperti ini untuk menyatakan kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai menyatakan Nabi Muhammad bangkit dari kubur untuk menemui, untuk mencium lututnya. Masya Allah. Ya Allah, ini bohong ini dusta kalau menurut saya pribadi. Seorang nabi, utusan Allah, terus mencium lututnya umat zaman akhir. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin ada faham-faham seperti ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi kepada umat akhir zaman? Saya sedih ya. Kalau saya melihat atau mendengar pernyataan seperti ini tuh saya sedih. Mendongeng dengan seenaknya. Ini kalau menurut saya adalah dongeng. Hal yang tidak dapat dibenarkan. Kalau menurut saya ini sudah menjurus kepada penghinaan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Syatri bukan tidak percaya karomah. Kita beriman ada mukjizat, ada karomah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah
Ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak, siapa perawinya. Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa yang bicara, juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat maktubat untuk menipu umat. Sangat jelas sekali sahabatku semua, ini khurafat untuk menipu umat. Subhanallah. Jika di video sebelumnya sahabatku semua, saya menukilkan pernyataan dari Ustadz Firanda. Ustadz Firanda dinyatakan Wahabi oleh netizen. Saya dituduh Wahabi. Channel ini pun dituduh channel Wahabi. Subhanallah. Dan jika sekarang saya menukilkan pernyataan dari Habib Rizik Syihab, apakah saya dituduh sebagai seorang FPI? Subhanallah. Jika kemarin ada netizen yang menyatakan kita tidak paham tasawuf, nah sekarang mari kita dengarkan pernyataan dari Buya Yahya yang beliau sangat fakih tentang tasawuf. Langsung saya teman-teman, mari kita dengarkan. Semalam aku duduk ngobrol dengan Rasulullah. Ente ini siapa? Model begitu ngobrol dengan Rasulullah. Ini kadang berdusta, mimpi ketemu Nabi. Ada orang main-main ketemu Nabi. Ini nular penyakit bohong ini. Kalau sudah gurunya dikit aku ketemu Nabi, muridnya bingung. Saya hanya pernah, ya semalam aku ketemu Rasulullah. Dusta. Dan kalau memang betul itu adalah terjadi pada seorang kekasih Allah, ini akan menjadi rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah. Nggak akan diobral di mimbar, nggak akan diobral di masjid, karena rahasia bertemu dengan kekasihnya, takut nanti tidak ketemu lagi. Teman-teman dengarkan, Buya Yahya menjelaskan, jika seandainya pun itu benar-benar terjadi, maka para wali tidak akan mungkin menceritakannya di mimbar, menceritakannya di publik. Subhanallah. Ini kan suasana indah, tapi kalau bohong pamer. Karena bohong ya pamer. Karena apa? Dia pengen disanjung orang. Wah, waduh, ketemu semalam ketemu Rasulullah, setiap malam Senin saya didatangi Nabi Muhammad. Dusta. Astagfirullah. Nah, ini paling enak kalau pengen dianggap cepat keramat, itu kan ngaku ketemu Nabi. Betul. Setiap malam Jumat ini waktu Nabi Muhammad datang, sudah ada di setting temannya, disemprot minyak wangi dari bawah. Wangi ini Rasulullah. Ini settingan. Nabi Muhammad bikin main-main nih. Biarpun katanya Ustadz pendusta, munafik, dia dibenci Nabi, tidak sayang, tidak cinta orangnya begitu, berbohong. Sangat jelas sekali teman-teman. Beliau menyatakan, jikapun itu betul-betul terjadi, maka para wali akan menutup sebisa mungkin, apalagi menceritakan di hadapan publik, menceritakannya di hadapan umat. Ketika mendatangi makam Rasulullah bergoyang, kuburnya terbelah, Rasulullah bangkit dari kuburnya, bangkit dari kematiannya, lalu mendatanginya dan mencium lututnya. Subhanallah. Ini khurafat teman-teman. Tetapi setelah saya nonton video full dari ceramah Guru Sekumpul ini, bahwa yang dipeluk itu bukan Rasulullahnya yang bangkit dari kubur, tetapi nisan. Meskipun dia memeluk nisannya Rasulullah, di situ Guru Sekumpul mengatakan memeluk nisan Rasulullah. Di situ Guru Sekumpul mengucapkan bahwa memeluk nisannya kuburan Rasulullah SAW. Tetapi yang ada di bayangannya Guru Sekumpul adalah Rasulullah yang bangkit dari kubur. Seperti mimpi begitu, ya. Kejadiannya seperti di mimpi atau halusinasi dan lain sebagainya. Entah bagaimanapun pengucapannya, ya, kadang orang seperti kita itu ketika ingin berpikir secara logis, kita itu akan dibantah sama orang-orang yang percaya dan mengikuti Guru Sekumpul ini. Tetapi mari coba kita cari hadis, cari riwayat, cari sejarah dari orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup dengan Rasulullah
seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai cucunya yang sangat dicintai seperti Hasan wal Husain, dan juga ibunya seperti Fatimah. Tidak ada satupun dari mereka membuat riwayat bahwa pernah berjumpa Rasulullah bangkit dari kubur. Mereka datang ke makam Rasulullah, lalu mereka berhalusinasi Rasulullah bangkit dari kubur, bergoyang makamnya Rasulullah. Tidak ada satupun dari Khulafaur Rasyidin, dari Siti Fatimah anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah Hasan dan Husain, beserta istri-istrinya, beserta para imam mazhab, beserta para tabi'in, beserta para sahabat, semua tidak ada yang meriwayatkan pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika dia ke makam, lalu makamnya Rasulullah bergoyang-goyang dan Rasulullah bangkit dari kubur. Tidak ada satupun yang meriwayatkan seperti itu. Bahkan seperti yang saya sebut di awal tadi, sekelas wali Allah, rajanya wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak pernah ketika dia ziarah kubur ke Rasulullah bangkit dari kubur. Tidak pernah. Hanya guru sekumpul yang memberikan dongeng seperti itu, cerita seperti itu.